Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10 SMA yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu materi matematika wajib kelas 10 semester 1. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang kedua, untuk kompetensi dasar keterampilannya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu ada 4 metode atau ada 4 cara. Yang pertama yaitu metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga gabungan dari metode substitusi dan eliminasi, dan yang terakhir adalah metode determinan. Akan tetapi, pada kesempatan ini kita akan membahas dua metode dulu, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah metode substitusi. Jadi, untuk metode substitusi ada beberapa langkah yang harus kita selesaikan. Kita langsung ke contoh soal saja. Untuk contoh soal di sini, dengan metode substitusi, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Jadi disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel karena di sini mengandung 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Nah, di sini ada 3 persamaan karena untuk menentukan 3 variabel di situ. Persamaan yang pertama yaitu X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 2. Persamaan yang kedua yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Persamaan yang ketiga yaitu X ditambah 3Y dikurangi 2Z sama dengan 1. Persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan ketiga. Kemudian untuk menyelesaikannya di sini ada alternatif penyelesaiannya, yaitu langkah pertama, pilih satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan dalam bentuk X, Y, dan Z dalam dua variabel lainnya. Maksudnya bagaimana? Kita pilih di sini satu persamaan yang sederhana yang dapat kita ubah bentuknya. Jadi misal di sini kita ambil persamaan pertama yang paling sederhana karena di sini variabel X hanya dengan satu koefisien, Y negatif 1, Z 1 koefisien. Nah, kita ambil di sini persamaan pertama. Dari persamaan pertama, yaitu X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 2, dapat kita ubah menjadi bentuk X sama dengan, jadi menyatakan X, Y, Z dalam dua variabel lain. Jadi X dapat kita nyatakan Y dikurangi Z ditambah 2. Kita tuliskan di sini sebagai persamaan keempat. Kalau sudah, maka langkah kedua, kita substitusikan persamaan yang diperoleh ini tadi, persamaan keempat, ke persamaan lain. Berarti di situ ke persamaan 2 dan persamaan 3. Yang pertama, kita substitusikan persamaan keempat yang kita peroleh ini ke persamaan kedua. Persamaan keduanya adalah 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. X-nya kita ubah persamaan keempat. Karena di sini X sama dengan Y dikurangi Z ditambah 2, kita ubah. Atau nama lainnya kita substitusi. X di sini kita ganti dengan Y dikurangi Z ditambah 2. Sehingga diperoleh 2Y dikurangi 2Z ditambah 4 ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Kita lanjutkan di sini. Yang sama-sama memiliki variabel variabel Y kita jadikan 1, variabel Z kita jadikan 1, yang tanpa variabel kita jadikan 1. Sehingga diperoleh 3Y dikurangi Z sama dengan 3 sebagai persamaan ke-5. Atau supaya lebih sederhana, kita ubah bentuknya menjadi Z sama dengan 3Y dikurangi 3, supaya nanti dapat kita substitusikan lagi.
Selanjutnya, persamaan keempat ini ke persamaan ketiga. X ditambah 3Y dikurangi 2Z sama dengan 1 untuk persamaan tiganya. Nah, X-nya kita ubah atau persamaan keempat kita substitusikan ke sini menjadi Y dikurangi Z ditambah 2 dari persamaan keempat ini. Kita tuliskan ke sini. Ditambah 3Y dikurangi 2Z sama dengan 1. Variabel yang sama, Y dengan Y kita jadikan 1, Z dengan Z kita jadikan 1. Sehingga diperoleh persamaan ke-6, yaitu 4Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 1. Nah, tadi di sini, di persamaan kelima, kita sudah mengetahui bahwa Z itu sama dengan 3Y dikurangi 3. Langkah selanjutnya, dapat kita substitusikan kedua nilai yang kita peroleh, yaitu di sini persamaan kelima dan persamaan keenam. Z-nya nanti akan kita substitusikan ke sini. Nah, di sini persamaan keenam adalah 4Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 1. Saat kita substitusikan Z-nya sehingga diperoleh 4Y dikurangi 3 kali 3Y, karena di sini 3Y, dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Yang mempunyai variabel Y kita jadikan 1, sehingga diperoleh negatif 5Y sama dengan negatif 10, Y sama dengan 2. Jika Y sudah diketahui sama dengan 2, maka kita dapat menentukan nilai Z-nya. Karena di sini hanya ada variabel Y dan Z, sedangkan Y kita ketahui berarti Z dapat kita cari. Kita substitusikan Y sama dengan 2 ke persamaan kelima. Setelah diketahui Y sama dengan 2, maka kita substitusikan ke persamaan 5. Untuk persamaan 5 yaitu 3Y dikurangi 3 sama dengan Z. Karena Y tadi sama dengan 2, maka kita substitusikan nilai Y ke sini sehingga diperoleh 3 kali 2 dikurangi 3 sama dengan Z. 3 kali 2, 6 dikurangi 3 sama dengan Z, maka diperoleh nilai Z sama dengan 3. Setelah diketahui Y sama dengan 2, Z sama dengan 3, kita substitusikan ke persamaan tadi awal di soal, yaitu yang paling sederhana di persamaan 1. Persamaan 1X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 2. Kita substitusikan nilai Y di sini, nilai Z di sini, sehingga nanti akan kita peroleh nilai X. X dikurangi Y-nya 2, ditambah Z, Z-nya 3, sama dengan 2. X sama dengan 2, ditambah 2, dikurangi 3. Maka X sehingga kita peroleh nilai X, nilai Y, dan nilai Z di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3. 1 untuk X-nya, 2 untuk Y-nya, 3 untuk Z. Selanjutnya adalah metode eliminasi. Contoh soalnya, tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 8 untuk persamaan 1. 2X ditambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan 1 untuk persamaan 2. 3X dikurangi 4Y ditambah 5Z sama dengan 18 untuk persamaan 3. Kali ini kita akan menggunakan metode eliminasi. Menggunakan metode eliminasi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi sepasang persamaan dengan mengalihkan dengan bilangan tertentu agar diperoleh koefisien yang sama.
Langkah yang kedua, jumlah atau kurangkan persamaan tersebut sehingga diperoleh persamaan linier dua variabel. Jadi kita ambil sepasang persamaan. Misal di sini kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk mengeliminasi atau menghilangkan variabel X-nya. Sehingga nanti kita sisakan persamaan linier dua variabelnya, sisa variabel Y dan variabel Z. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 8 untuk persamaan 1. 2X ditambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan 1 untuk persamaan 2. Langkah pertama, kita ambil sepasang yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian, kalikan dengan bilangan tertentu agar diperoleh koefisien yang sama. Karena tujuan kita eliminasi variabel X, maka kita lihat variabel X di sini kita jadikan koefisien sama. Yaitu untuk persamaan pertama kita kalikan dengan 2, persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Sehingga diperoleh 2X dikurangi 6Y ditambah 4Z sama dengan 16. Dan 2X ditambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan 1. Sekarang kita ke langkah kedua, yaitu jumlah atau kurangkan persamaan tersebut sehingga diperoleh persamaan linier dua variabel. Karena kita akan mengeliminasi variabel X, maka untuk menghilangkan 2X dan 2X di sini akan kita kurangkan. Sehingga sisanya adalah negatif 8Y ditambah 7Z sama dengan 15 sebagai persamaan keempat. Nah, selanjutnya, dengan langkah 1 dan langkah 2, kita akan menentukan lagi persamaan linier dua variabel dengan variabel Y dan Z. Kita lihat di sini, ternyata variabel X di persamaan pertama itu koefisiennya 1. Maka untuk memudahkan kita gunakan persamaan 1 lagi dengan persamaan ketiga sebagai pasangan yang kedua. Nah, kita akan eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1, X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 8. Dan persamaan 3-nya, 3X dikurangi 4Y ditambah 5Z sama dengan 18. Untuk eliminasi variabel X, berarti kita samakan koefisiennya. Persamaan 1 kita kalikan dengan 3, persamaan 2 kita kalikan dengan 1. Sehingga diperoleh hasil demikian. Untuk menghilangkan variabel X atau eliminasi variabel X, berarti kita dapat mengurangkannya. Sehingga diperoleh hasil negatif 5Y ditambah Z sama dengan 6. Sebagai persamaan kelima. Selanjutnya, ganti yang akan kita eliminasi yaitu variabel Y. Jika yang dieliminasi variabel Y, berarti nanti akan disisakan variabel X dan variabel Z. Kita ambil persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2, kita lihat di sini, variabel Y-nya adalah negatif 3 dan 2. Atau dapat kita lihat bilangannya saja yaitu 3 dan 2. Untuk menyamakan variabel X, berarti di persamaan 1 kita kalikan 2, dan persamaan 2 kita kalikan dengan 3, agar hasilnya menjadi 6. Nah, karena di sini persamaan 1 negatif 6, persamaan 2 ditambah 6, maka untuk menghilangkan atau mengeliminasi variabel Y, kita jumlahkan kedua persamaan tersebut. Setelah dijumlahkan, maka diperoleh hasil 8X dikurangi 5Z sama dengan 19 sebagai persamaan ke-6. Nah, kita mencari persamaan linier dua variabel satu lagi dengan variabel X dan Z. Di sini akan kita gunakan persamaan 1 dan 3 bisa. Kita gunakan persamaan 2 dan 3 bisa.
Nah, di sini saya contohkan kita menggunakan persamaan 2 dan 3. Untuk persamaan 2 dan 3, jika kita akan mengeliminasi variabel Y di sini koefisiennya 2 dan 4. Maka, untuk menyamakan koefisien, pada persamaan kedua kita kalikan dengan 2, persamaan ketiga kita kalikan dengan 1, sehingga diperoleh 4Y dan negatif 4Y. Sehingga untuk mengeliminasi variabel Y di sini dapat kita jumlahkan. Sisanya adalah 7X dikurangi Z sama dengan 20 sebagai persamaan ke-7. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu eliminasi sepasang persamaan linear dua variabel yang telah diperoleh yang memiliki variabel sama. Yang pertama, misal kita eliminasi variabel Z dari persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 dan 5 tadi terdiri dari variabel Y dan Z. Di persamaan 4 yaitu negatif 8Y ditambah 7Z, persamaan 5 yaitu negatif 5Y ditambah Z sama dengan 6. Nah, di sini yang akan kita eliminasi adalah variabel Z. Variabel Z ini, maka kita harus menyamakan dulu koefisiennya. Jika di persamaan 4 koefisiennya 7 dan di persamaan 5 koefisiennya 1, maka kita dapat menyamakan dengan mengalihkan persamaan 1 dengan 1 dan mengalihkan persamaan 4 dengan 1 dan mengalihkan persamaan 5 dengan 7, sehingga diperoleh negatif 8Y ditambah 7Z sama dengan 15 dan negatif 35Y ditambah 7Z sama dengan 42. Untuk eliminasi variabel Z, karena di sini sama-sama positif atau penjumlahan, maka kita dapat mengeliminasinya dengan dikurangkan. Sehingga sisanya adalah 27Y sama dengan negatif 27. Y sama dengan negatif 1. Selanjutnya, kita sudah memperoleh Y sama dengan negatif 1. Maka, kita dapat mengeliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan 5 untuk memperoleh nilai Z. Di sini, karena yang akan kita eliminasi adalah variabel Y, maka kita samakan koefisien pada variabel Y. Untuk menyamakan koefisien pada persamaan 4, kita kalikan dengan 5, dan persamaan 5 kita kalikan dengan 8. Sehingga diperoleh koefisien yang sama pada variabel Y, yaitu negatif 40. Karena di sini sama-sama negatif 40, maka kita dapat mengeliminasi variabel Y dengan cara dikurangkan. Setelah dikurangkan, ternyata kita peroleh 27Z sama dengan 27. Maka Z sama dengan 1. Dan yang terakhir, kita akan mencari nilai pada variabel X dengan cara eliminasi variabel Z pada persamaan 6 dan 7. Pada persamaan 6, variabel Z-nya adalah negatif 5. Pada persamaan 7, variabel Z-nya adalah negatif 1. Maka, untuk menyamakan nilai variabel di sini atau koefisien variabel Z di sini, untuk persamaan 6 kita kalikan dengan 1, persamaan 7 kita kalikan dengan 5. Sehingga sama-sama diperoleh negatif 5 koefisiennya. Karena koefisiennya sama-sama negatif 5, maka kita dapat mengeliminasi variabel Z-nya dengan cara dikurangkan. Diperoleh nilai negatif 27X sama dengan negatif 81. Maka X sama dengan 3. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Jadi, nilai yang memenuhi adalah X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 1,
dan Z sama dengan 1. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai metode substitusi dan mengenai metode eliminasi. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel yang lain akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat.